Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan dari Fakultas Humaniora, Prodi Sastra Arab. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume PBAK Fakultas Humaniora. Materi yang pertama berjudul Sistem Pendidikan di Perguruan Tinggi oleh Bapak Dr. Halimi MPD. A. Sistem perkuliahan. Di dalam sistem perkuliahan menggunakan sistem kredit semester atau SKS. Pada semester 1 dan 2 sudah diprogram oleh jurusan. Jadi, mahasiswa tinggal mengikuti mata kuliah yang sudah diprogram oleh jurusan, terutama mata kuliah umum. Untuk semester 3 sampai seterusnya baru mahasiswa memilih mata kuliah sendiri. Kedua, beban. Beban studi yang harus diselesaikan berjumlah 150 SKS, ditempuh dalam kurun waktu 8 semester. Dalam mata kuliah itu ada yang 2 SKS, 3 SKS, dan ada yang 6 SKS. Dan SKS ini yang menentukan lamanya perkuliahan. Dan yang paling banyak yaitu skripsi yang berjumlah 6 SKS, setara dengan 3 mata kuliah yang berjumlah 2 SKS. Yang ketiga, gelar. Lulusan Fakultas Humaniora akan memperoleh gelar sarjana sastra atau SS. Untuk prodi sastra Inggris, yang itu untuk prodi sastra Inggris, dan sarjana humaniora atau SHUM untuk prodi bahasa dan sastra Arab. Sistem evaluasi. Sistem evaluasi mahasiswa selama mahasiswa kuliah di Fakultas Humaniora. Yang pertama, UTS dan UAS. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester serta beberapa evaluasi lainnya. Inilah yang menentukan IPK yang akan kita dapatkan. Untuk nilai terendah yaitu ada C dan ada C-. Untuk nilai C boleh diulang atau tidak, karena nilai C itu sudah kategori lulus. Kalau nilainya D, itu tidak lulus dan harus mengulanginya kembali. Yang kedua, PKLI, ujian praktik kerja lapangan. Dikerjakan setelah menyelesaikan beberapa kuliah sebagai prasyarat yang dilaksanakan pada semester 7. Pembinaan profesi keahlian mahasiswa dilaksanakan melalui program magang profesi atau praktik kerja lapangan dengan bobot 2 SKS pada semester 7. Profesi keahlian di Fakultas Humaniora antara lain pariwisata, pengajaran, perfilman, dan diplomat. Selanjutnya, komprehensif. Ujian secara menyeluruh setelah menempuh semua mata kuliah sebagai prasyarat mengikuti ujian skripsi. Kalau tidak lulus ujian komprehensif maka tidak dapat mengikuti ujian skripsi. Yang terakhir yaitu skripsi. Kerja ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana berdasarkan hasil penelitian, kajian teks, dan kajian perpustakaan sebagai syarat menyandang gelar sarjana humaniora. Tugas akhirnya menggunakan bahasa Arab bagi mahasiswa program studi sastra Arab. Materi yang kedua yaitu sistem pengolahan pembiayaan perkuliahan oleh Dr. Muasomah MSI MPD. Ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa, di antaranya: pertama, ruang kuliah; kedua, ruang perpustakaan, di antara lain perpustakaan pusat UN dan perpustakaan fakultas. Yang ketiga, ruang SAC yang berisi di antara lain ruang belajar mandiri, berkelompok, berdiskusi, nonton bareng, membaca berbagai genre buku. Yang keempat, ruang home theater, yaitu ruang yang berisi tempat seminar, nobar, berbagai acara mahasiswa seperti drama, menari, puisi, musik, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima, auditorium,
yang berisi ruangan seminar, lomba-lomba, dan berbagai acara mahasiswa. Yang keenam, lab bahasa multimedia. Yang ketujuh, ruang galeri seni, yaitu ruangan untuk memperdalam hobi menari, bermain musik, dan gamelan. Yang ketujuh, galeri kaligrafi, dan yang terakhir, ruangan meeting room, yaitu ruang rapat dan ruang ujian akhir mahasiswa. Selanjutnya penjelasan tentang keuangan. Yang pertama UKT, uang kuliah tunggal, yang bukan SPP. SPP artinya jumlah pembayaran setiap mahasiswa sama antara mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi lebih dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Sedangkan UKT ini ialah sharing pembayaran, saling bantu sesuai dengan kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Selanjutnya penjelasan tentang banding UKT. Banding UKT dilakukan setiap semester sebelum dilakukan registrasi ke semester berikutnya. Pengumuman selalu dilakukan secara online. Demikian juga pemberkasannya. Banding UKT bisa makin turun 1 grade, bisa juga naik. Selain itu, juga ada fasilitas beasiswa yang bisa diakses oleh mahasiswa, yaitu antara lain beasiswa prestasi, LPDP, Elzawa, yaitu lembaga zakat dan wakaf milik UIN Malang, dan terakhir beberapa lembaga lain. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu sistem pembinaan mahasiswa dan alumni oleh Dr. Galuh Nurrohmah. Visi Fakultas Humaniora, yaitu terwujudnya Fakultas Humaniora yang integratif dalam memadukan sains dan Islam bereputasi internasional. Misinya yang pertama, memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islam dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang memacu penalaran dan minat bakat dalam bidang humaniora, budaya, teknologi, dan seni budaya yang bernafaskan Islam. Yang ketiga, mengembangkan jiwa kepemimpinan, sosial, dan kepeloporan dalam masyarakat berbasis nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. Dan terakhir, mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Yang kedua, memiliki kreativitas, inovasi, dan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan, sosial, dan kepeloporan. Dan yang terakhir, memiliki jiwa kemandirian santai dan profesionalisme. Program-program pembinaan dan pengembangan antara lain: yang pertama, peningkatan spiritualitas dan keluhuran akhlak. Yang kedua, pengembangan penalaran dan keilmuan dan yang ketiga, pengembangan profesionalisme, dan yang keempat, pengembangan potensi minat dan bakat, dan yang terakhir, pengabdian masyarakat. Materi yang keempat, yaitu sistem administrasi umum di perguruan tinggi oleh Muhammad Ahsan Fanani, SEMM. Layanan administrasi Fakultas Humaniora. Pertama, layanan ADM, layanan administrasi akademik. Antara lain, pertama, layanan ujian proposal skripsi. Yang kedua, layanan ujian skripsi. Yang ketiga, layanan ujian konferensif. Yang keempat, layanan distribusi KHS. Yang kelima, layanan praktik kerja lapangan. Yang keenam, layanan kegiatan UCDium. Yang ketujuh, layanan bebas tanggungan.
atau kegiatan wisuda. Selanjutnya, layanan administrasi umum. Yang pertama, layanan surat keterangan mahasiswa. Yang kedua, layanan legalisir. Yang ketiga, layanan peminjaman ruang dan peralatan. Selanjutnya, layanan administrasi keuangan, yaitu layanan dukungan dana kegiatan UMIK. Oke, selanjutnya materi yang terakhir, materi yang kelima, sistem perkuliahan bagi mahasiswa baru angkatan 2021 oleh Dr. Abdul Basit, SS MPD. Bidang kajian prodi bahasa dan sastra Arab. Pertama, keterampilan bahasa seperti istima, kalam, qiraah, kitobah. Yang kedua, komponen bahasa, yaitu kosakata dan tata bahasa. Yang ketiga, konsep dan teori dasar ilmu lughah. Yang keempat, ilmu-ilmu kebahasaan nadhari, yaitu pragmatik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Yang kelima, ilmu-ilmu kebahasaan al-tatbiqi. Yang keenam, sastra Arab klasik sampai kontemporer. Yang ketujuh, teori pendekatan bahasa Arab. Dan yang terakhir, yang ke-8, kritik sastra Arab. Kegiatan dan prospek bidang akademik. Yang pertama, sistem pembelajaran. Pembelajaran berbasis blended learning, yaitu menggabungkan antara sistem pembelajaran konvensional dengan teknologi. Pembelajaran berbasis riset dan pembelajaran berbasis produk. Yang kedua, kurikulum merdeka, yaitu belajar kampus merdeka mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI yang berbasis ulul albab. Yang ketiga, pencapaian prestasi akademik mahasiswa mahasiswa dan dosen pada tingkat nasional dan internasional. Yang keempat, mahasiswa lulus tepat waktu dan dengan pencapaian nilai IPK minimum 3. Dan yang terakhir, reorientasi dan optimalisasi akademik. Inilah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya dalam pengucapannya sering berbelit-belit, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.